Shalom. Rupanya kita bisa berlibur juga dengan baik. Apakah di Surabaya ataupun juga mungkin kita pergi luar pulau, luar kota, luar negeri. Puji Tuhan lah Bapak Ibu, sebagian besar kita sudah kembali. Kayaknya minggu depan lebih banyak lagi yang sudah kembali dari liburan. Boleh kita ibadah dengan jauh lebih baik. Tadi malam saya baca kisah mengenai sebuah keluarga yang ada di Bosnia, waktu perang terjadi di Bosnia tahun 1990. Ada sebuah keluarga bernama Rosa dan Drago Sorak, yang mana mereka ini dalam perang yang ada terjadi di dalam negara mereka, mereka mengalami dalam hidup ini bahwa segala sesuatunya sulit. Makan minum sulit, apalagi punya anak laki-laki namanya Zoran. Dan Zoran ini diciduk polisi untuk diinterogasi dan tidak kembali. 5 bulan kemudian Rosa dan Drago mempunyai seorang bayi. Bayi ini lahir, bayi itu butuh susu, tidak ada susu. Saudara bisa bayangkan, kemudian bayi ini diberi teh 5 hari. Sampai bayinya tidak lagi mau minum, tidak lagi mau makan. Sulit. Pada saat yang seperti itu, dia punya seorang tetangga yang berlainan iman dengannya. Tetangga itu datang dengan pakai sepatu bot. Kelihatan sekali orangnya sangar begitu potongannya. Tapi dia bawa 500 mili, setengah liter susu sapi, berikan kepada 2 orang Kristen tersebut. Dan kemudian mereka terima. Besoknya datang lagi, bawa lagi setengah liter, karena dia punya yang namanya sapi. Dan waktu itu sapi pun sangat sulit dipelihara karena sapi juga butuh rumput dan lain sebagainya. Sulit, sehingga kalau ada sapi yang bisa menghasilkan susu dan itu kemudian susu itu menjadi barang langka dan berharga. Itu sebabnya ketika laki-laki ini datang dan membawakan kepada keluarga ini susu, banyak tetangga mengolok-olok dia. Ngapain ditolong itu? Ngapain dikasih susu itu? Biarin aja mati itu bayinya. Tapi orang ini tetap, walaupun secara politik itu berseberangan, secara politik mereka itu satu dengan yang lainnya itu bermasalah, tetapi secara kemanusiaan Bapak Ibu, secara kemanusiaan dia nggak bisa, sehingga selalu bawa susu tiap hari bawa susu. Mungkin saudara bertanya, sampai berapa hari dia bawa susu untuk keluarga tersebut? Ditulis di situ, di dalam cerita yang saya baca, dibawakan susu selama 442 hari. Ini orang yang berpandangan politik beda, tidak sama. Agama beda, tidak sama. Tapi kemanusiaannya bagus. Inilah yang disebut kasih. Kasih itu tidak boleh lihat warna kulit, perbedaan-perbedaan etnis, perbedaan politik, perbedaan agama, beda latar belakang ini dan itu, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Bulan ini kita sebenarnya menyoroti mengenai the culture of love. Bulan ini kita soroti mengenai kasih. Karena dunia kita sekarang ini menjadi dunia yang sulit Bapak Ibu, karena kasih itu sudah di nomor sekian. Kalaupun ada kasih nomor 1 itu untuk diri sendiri. Tapi disinilah kita mau belajar bersama-sama bahwa bagaimanapun juga kasih itu penting. Saudara dan saya ada di atas muka bumi karena ada kasih. Allah mengasihi kita.
Dan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Hawa sendiri diciptakan karena kasih. Tidak baik bahwa Adam itu sendirian. Lalu diciptakanlah seorang teman datang dari Adam ini. Kemudian jadilah Hawa. Kalau kita lihat bahwa runtunan hidup sampai kepada saudara dan saya. Kita ini kalau mau jujur ngomong, kita ini adalah produk kasih. Produk kasihnya papa mama. Orang tua kita saling mengasihi, lahirlah kita. Kira-kira kan begitu Bapak Ibu. Rata-rata semua kita kan begitu. Mungkin boleh bilang 99%. Memang ada orang-orang yang lahir karena diperkosa dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata secara normalnya manusia lahir itu karena kasih. Nah, ketika manusia berbuat dosa di dalam hidup ini, kembali lagi Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih lagi. Maka lahirlah Yesus Kristus di atas muka bumi ini dan kemudian menjadi juru selamat bagi kita naik ke atas kayu salib. Jadi kalau saudara lihat perjalanan hidup ini sebenarnya kasih. Tapi ketika dosa merusak segala sesuatu, dunia jadi berubah. Dunia jadi kacau balau. Dunia menjadi hancur. Apa yang terjadi pada saat ini? Bicara mengenai perang dagang Amerika dan China, itu juga sesuatu yang saudara dan saya harus doakan. Karena ada yang bilang begini, kalau gajah sama gajah perang, bertarung, rumput pun rusak semua. Saudara dan saya lah rumput-rumput itu. Itu sebabnya peranan kita adalah mendoakan supaya dua bangsa ini selesai pertikaiannya. Karena dampaknya terlalu besar, raksasa dan raksasa. Tapi hari ini saya ingin bawa kita melihat mengenai the dimension of love. Dimensi kasih yang saya ingin kita lihat dari Lukas pasal yang ke-10. Ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Saya bacakan, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita belajar dari ayat-ayat ini. Yesus memberikan kepada kita sebuah perumpamaan mengenai kasih. Bagaimana saudara dan saya kita harus belajar hidup di dalam kasih ini. Dimensi kasih yang kita mau lihat dari ayat-ayat ini, yang pertama adalah love is caring. Kasih itu adalah peduli. Kasih adalah peduli. Disinilah kita melihat bahwa Yesus memberikan apa sih kasih itu. Ketika ditanya oleh seorang tokoh agama, seorang pembesar yang harusnya mengerti mengenai kasih, Yesus berkata, ini loh ada perumpamaan orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan di tengah jalan dia dirampok. Lalu kemudian lewatlah seorang imam dan imam itu lewat, lihat, lalu pergi dari seberang jalan. Lalu kemudian orang yang kedua adalah Nabi. Nabi juga lewat,
lihat, kemudian dari seberang jalan juga. Sampai pada orang yang ketiga, orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dianggap pada waktu itu tidak rohani, tidak punya iman. Dan orang Samaria adalah orang yang tidak termasuk di dalam hitungan sebenarnya. Tetapi justru orang inilah yang kemudian minta tisu. Entah kenapa saya jadi butuh tisu pagi ini. Thank you. Habis liburan kali. Orang Samaria lewat, yang dianggap tidak rohani, yang tidak masuk hitungan, justru ini yang nolong. Makanya Yesus berkata, mana dari tiga ini yang punya kasih? Oh, Samaria. Disinilah kita belajar satu hal, love is caring. Kasih itu ada kepedulian. Jangan jauh-jauh dulu, ini standar. Kasih itu artinya peduli. Caring means learn to focus on other people. Jadi mengasihi itu adalah belajar fokus kepada orang lain. Tapi kalau orang yang egois adalah orang yang selalu lihat diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, coba saudara lihat kalau pagi-pagi saudara bangun dan berdoa, saudara itu banyak doanya untuk siapa? Kalau saudara punya waktu setengah jam berdoa, yang saudara doakan siapa saja setengah jam itu? Waktu yang paling banyak habis dalam doa itu mendoakan orang lain atau mendoakan diri sendiri? Kalau kita bangun jam 4 pagi lalu kita kemudian berdoa isinya cuma berdoa buat diri sendiri. Rasanya kok ya masih kurang Bapak Ibu. Kasih itu, kepedulian itu adalah belajar untuk melihat di luar diri kita. Orang Samaria belajar melihat di luar dirinya. Sehingga dia bisa lihat orang yang dirampok. Sedangkan imam dan nabi melihatnya ke dalam. Aku lagi sibuk nih, saya lagi banyak kerjaannya, saya harus sampai ke rumah nih. Saya ada hal-hal lain yang penting yang harus saya lakukan dalam hidup. Kasih bicara kepedulian. Caring means showing sympathy. Jadi kepedulian itu adalah belajar menunjukkan sebuah simpati. Ini peduli. Jadi kasih itu yang paling ringan itu tarafnya peduli. Salah satu bagian dari peduli adalah menunjukkan rasa simpati saudara. Kalau ada orang itu kematian, jangan sampai saudara ketawa-ketawa di sana. Pergi adi jasa itu untuk menunjukkan simpati kita kepada yang sedang bersusah. Tapi kalau kita itu datang ke adi jasa umpamanya dan menjadikan tempat itu ajang reuni. Waduh lama tidak ketemu, waduh hihi. Ini rasa simpatinya itulah yang kita pertanyakan. Loh Anda datang ini untuk apa ke adi jasa? Menghibur yang susah, memberikan rasa hormat yang terakhir, kemudian juga menunjukkan bahwa saudara punya kasih, atau datang sini untuk ngabisin bakso, soto, ayam, tahu tek segala macam. Pulang masih bungkus lagi jeruk 20 biji. Tolong ada keresekan ya. Loh, ini apa ini? Saya tidak habis pikir kalau itu terjadi. Lalu foto di samping daripada peti mati masih pakai senyum lagi. Ini apa benar datang itu melayat itu bawa simpati? Atau bawa apa? Tapi itulah yang terjadi. Kadang-kadang saya juga pernah lihat yang meninggal, keluarga yang meninggal, tapi senyum-senyum. Bingung juga saya. Di foto di sebelah peti mati, tapi saya lihat kok senyum-senyum, pakai ada gigi lagi. Waduh, itu dilihat orang gimana?
Makanya hati-hati. Jangan sampai saudara kalau ke adijasa foto di sebelah peti mati tidak tunjukkan simpati tapi tunjukkan penuh sukacita. Pakai gaya lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kasih itu yang paling mendasar adalah menunjukkan kepedulian. Caring means do something for the goodness of others. Caring itu, peduli itu menunjukkan melakukan sesuatu untuk kepentingan kebaikan orang lain. Nah, ini sebuah tamparan yang diberikan oleh Yesus bahwa imam yang ngerti ayatnya banyak, yang katanya dekat Tuhannya luar biasa, yang menjadi pemimpin rohani, tapi waktu lihat begitu ya pergi. Nabi yang katanya penyambung lidah Allah, lihat begitu juga pergi. Tapi orang Samaria yang katanya tidak kenal Tuhan, ini justru menunjukkan simpati dan menolong. Yesus memberikan perumpamaan ini sebenarnya untuk membuat kita-kita yang rohani itu tergugah hati. Jangan sampai rohaninya ada, kasihnya tidak ada. Ini jadi masalah. Menurut Bapak Ibu ada nggak orang Kristen model begitu? Ngerti ayatnya luar biasa, tahu teologi doktrin itu luar biasa, diajak debat doktrin keselamatan bisa. Diajak debat doktrin mengenai kebangkitan Yesus bisa. Diajak debat mengenai doktrin pencurahan Roh Kudus seperti hari ini bisa. Tapi kalau nggak punya kasih, lalu apa gunanya semua doktrin itu? Pikir baik-baik. Kalau kemudian orang itu tidak hidup di dalam kasih, lalu apa gunanya semua itu? Pernah ada seorang anak di Amerika Serikat dapat penghargaan sebagai guru sekolah minggu. Umurnya baru 14-15 tahun. Dapat penghargaan. Dapat penghargaan karena bukan hanya dia bisa mengajar dengan baik, tapi dapat penghargaan karena anak ini mampu menghafal 600 ayat. 600 loh, banyak. Saudara hafal berapa banyak ayat? Ini hafal 600 ayat, banyak. Sehingga dipertontonkan dia waktu ibadah. Lalu kemudian dites, hafal, orang tepuk tangan. Anak yang sama minggu depan ketahuan mencuri uang kolektor. Lalu kan pertanyaan kita jadi begitu. Terus buat apa itu 600 ayat yang kau hafal itu? Buat apa itu semua pengetahuan Alkitab, doktrin yang hebat yang kau miliki? Buat apa semua itu? Kalau tidak ada kasih. Saya pernah satu kali waktu dulu ini masih belum melayani, belum jadi pendeta, masih bekerja. Saya ada meeting di Jakarta. Lalu saya ada di sebuah hotel di lobi, lagi duduk-duduk di sofa. Lagi saya duduk-duduk di sofa, saya lihat di selempitannya sofa itu kok ada handphone. Saya angkat, saya lihat handphone ini. Wah, pasti orang ketinggalan nih handphone ini. Dan handphonenya tidak dikunci. Ini belum smartphone, belum ada Facebook, itu belum ada semua. Cuman handphone itu dan SMS. Jadi saya lihat begini belum dikunci, kepingin tahu ini punya siapa kan begitu. Jadi saya lihat gak ada nama-namanya, cuma 4. Orang ini punya kumpulan nama itu kontak cuma ada 4. Dan saya tidak mengerti bahasanya ini. Ini jangan-jangan teman-teman luar negeri. Ternyata itu bahasa Jepang. Berarti ini milik orang Jepang. Saya taruh itu di meja sambil saya ngobrol sama teman-teman. Benar 15 menit HP itu bunyi. Saya angkat HP itu, saya bicara. Wah, yang sana sungguh pakai bahasa Jepang, saya tidak mengerti. Lalu diberikan pada temannya orang Indonesia. Lalu orang itu bicara dengan saya. Ini HP seseorang yang ketinggalan. Ada di mana HP ini? Saya bilang HP ini masih ada di tempat yang tadi ketinggalan.
Kesini aja kamu ambil HP ini. Jadi orang itu kemudian 10 menit lagi sampailah orang Jepang itu dan temannya. Karena saya beritahu saya ada di lobi hotel tersebut dan barang itu ada di saya, kamu tenang saja. Saya bilang, saya ini anak Tuhan, cinta Tuhan, barangmu aman di tangan saya. Gitu, promosi dikit. Iya kan, mumpung orang Jepang saya suruh kasih tahu itu. Nah, orangnya datang Bapak Ibu, orang Jepang ketemu saya berikan HP itu dengan 2 tangan saya. Waduh, dia lihat saya, dia terima HP-nya, happy banget saudara. Oh itu bongkoannya Jepang dikasihkan kepada saya. Hai, hormat pada saya. Saya bilang it's okay. Saya orang Kristen. Saya cinta Tuhan, saya kembalikan kepada kamu. Wah, di Jakarta HP hilang, menurut saudara gampang kembali. Iya kan? Tapi disitulah supaya dia pulang dan cerita ke Jepang. HP saya hilang di Indonesia. Orang Indonesia jujur semua. Termasuk ada orang Kristen. Begitu loh Bapak Ibu. Ya. Bisa aja diembat. No. Bicara kasih itu tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita berikan. Love is caring. Love itu adalah kepedulian kita kepada orang yang membutuhkan cinta kasih kita. Ini yang Tuhan ingin kita bangkitkan dalam diri kita. Kadang-kadang hidup ini semakin terkikis yang namanya peduli dari hidup kita. Kita harus bangun itu kembali supaya hidup ini mengikuti firman. Bukankah dikatakan God is love? Allah itu kasih. Lalu kalau kita berkata kita anak-anak Allah, sampai di mana kasih itu masih ada di dalam hidup kita ini? Mari kita bangun kepedulian itu lebih lagi di dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, love is giving. Kasih itu adalah memberi. Kalau saudara lihat bersama saya di dalam ayat-ayat ini, Lukas 10. Bahwa ketika terjadi orang itu dirampok, berdarah-darah, sekarat, dan tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Imam lewat, do nothing, tidak lakukan apa-apa. Nabi lewat, do nothing, tidak lakukan apa-apa. Tapi orang Samaria lewat, ada sesuatu yang terjadi. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu apa Bapak Ibu? Membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, membalut luka-lukanya, itu satu. Menyirami dengan minyak dan anggur, itu mungkin untuk mensterilkan supaya enggak infeksi dan lain sebagainya. Itu. Kemudian, apa ditinggal begitu aja? Tidak. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Emangnya dia bawa 2 keledai? Kemana-mana zaman dahulu transportasi ya 1. Bapak Ibu punya mobil 4 di rumah, tetap ya dibawa 1. Kenapa? Ya cukuplah 1. Iya kan? Jadi orang ini punya keledai 1. Orang itu dinaikkan di atas keledai. Sudah selesai? Belum. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow. Sudah sampai di penginapan, enggak dibiarin, masih dirawat. Keesokan harinya, berarti orang ini merubah rencana hidupnya dan jadwal perjalanannya karena ikut nginep. Mungkin dia tadi nggak harus nginep, tapi dia berubah. Gara-gara ada orang yang mau mati ini, dia pun ikut nginep. Besok paginya ia menyerahkan 2 dinar. Wow, kasih uang lagi, bayar.
kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow, ini 2 dinar nih, kalau masih kurang besok-besok pas aku lewat aku akan ganti. Hebat enggak orang ini? Itu yang sekarat itu apakah familinya? Apakah ponakannya? Apakah salah satu dari teman yang dia kenal? Tidak. Tapi orang ini mempunyai kasih. Inilah yang sebenarnya Yesus ajarkan. Love is giving. Bukan sekedar cuma bilang, aduh kasihan ya. Oh, itu simpati doang. Aduh kasihan ya. Orang itu menangis, lalu kita ikut menangis. Sedih ya, aduh saya juga ikut sedih. Terpukul ya, saya ikut terpukul. Kehilangan, saya juga rasa kehilangan. Oke, itu bicara simpati dan empati. Tetapi ini lebih tinggi dari peduli. Karena disebut love is giving, memberi. Love is sharing what you have, membagi apa yang kau miliki. Itu yang dia bawa dalam perjalanan. Apa yang dia bawa? Dia bawa minyak, dia bawa anggur, dia bawa yang namanya keledainya, dia bawa uangnya. Dari apa yang dia miliki, dia mau membagi. Ini yang disebut sharing. Love is giving. Love is expecting nothing in return. Kasih itu mengharapkan, tidak mengharapkan satu imbalan. Expecting nothing in return. Tidak mengharapkan dapat balasan. Apakah orang ini ada ngobrol sama yang sakit? Kamu sekarang tak rawat ya, sakit kan, tak rawat. Besok-besok sembuh, ingat aku. Bayaran lagi semua itu yang aku keluarkan hari ini. Enggak? Ini nomor teleponku ya. Besok-besok kalau saya perlu apa-apa kamu tak cari loh ya. Kamu tahu balas budi loh ya kamu. Sekarang kan kamu saya tolong. Jangan-jangan besok-besok kamu yang harus nolong saya. Enggak. Oh, ini sekarang pengeluaran saya keluarkan buat kamu. Ya enggak usah dibayar dulu kamu masih sakit. Tapi nanti kalau sudah sembuh, ini nomor telepon saya, ini nomor ini rumah saya, kamu bayar dan jangan lupa bayar bunganya juga loh. Enggak juga kan Bapak Ibu. Orang ini mengasihi itu tulus. Orang ini memberi itu dengan tulus. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan diganti. Berapa banyak kita berbuat baik sebenarnya supaya orang lain ingat dan ganti. Betul tidak? Kita harus hati-hati. Kasih itu yang tulus dan murni tidak pernah mengharapkan orang lain mengganti. Ada filosofi memberi di kalangan orang-orang Yahudi, yang mana dikatakan memberi itu, memberi yang paling rendah, itu adalah kamu butuh, saya beri. Ini memberi yang paling rendah. Di atas itu lebih tinggi adalah kamu butuh, saya tahu. Tapi saya tidak mau kasih kamu langsung. Saya titip, tolong kasihkan dia. Jadi kamu tidak usah tahu itu dari saya. Tidak usah bilang dari saya. Itu lebih tinggi. Ini di kalangan orang Yahudi. Memberi yang lebih lagi, lebih tinggi lagi adalah saya tahu kamu butuh kerjaan, kamu butuh uang. Saya tidak datang kepada kamu dan bukakan jalan. Saya lewat orang lain. Saya atur dengan orang lain sehingga orang lain itu buka jalan, tapi semua gara-gara saya. Itu lebih tinggi lagi. Jadi orang itu lebih tinggi kasihnya karena tidak tadi dia butuh uang, saya titip tolong kasihkan. Yang lebih tinggi lagi adalah kamu butuh uang, tapi lebih dari itu saya tahu kamu butuh kerjaan. Saya bukakan jalan sehingga Anda dapat kerjaan dan Anda tidak tahu bahwa saya yang buka jalan sehingga kamu bisa kerja. Itu tinggi.
Kalau kita kan, kamu butuh, saya kasih. Elengo, aku loh. Ingatlah aku loh. Di kalangan orang Yahudi, memberi langsung itu justru memberi dalam taraf yang rendah. Lewat orang lain, lumayan agak tinggi. Dipesankan jangan beritahu, itu dari saya. Lebih tinggi lagi, bukan dikasih apa yang dia butuh. Tidak dikasih ikannya, tapi dikasih pancingnya. Supaya dia bisa menghasilkan uang sendiri. Dibukakan jalan sehingga dia bisa naik. Itu lebih tinggi. Nah, kita bisa kemudian mengukur diri kita. Sampai di mana kita ini dalam kasih. Sekedar direct giving, memberi secara ini. Atau kita jadi memberi yang terbaik itu adalah orang lain tidak tahu. Makanya cocok sama ayat. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak usah tahu. Dan kalau engkau memberi, janganlah engkau mencanangkannya halo-halo di atas atap rumah. Supaya satu kampung, satu desa tahu semua. Andalah yang memberi. Itulah kasih. Kasih yang tersembunyi. Yang orang lain nikmati, tapi tidak tahu siapa yang memberi. Saya pernah alami itu. Ketika saya ada sekolah di Amerika dulu. Lagi butuh-butuhnya duit Bapak Ibu. Duit tidak ada. Saya tinggal doa doang. Saya doa. Tuhan butuh duit nih Tuhan. Mau kirim surat aja nih, beli perangkonya susah nggak ada duit nih. Saya doa. Aneh bin ajaib Bapak Ibu. Tiap hari Senin, kotak pos saya ada duitnya. Dan itu itu terjadi pada saya bukan satu kali. Setiap hari Senin ada duitnya. Nah, kotak pos di sana itu buka-bukaan. Itu kotaknya besar. Ini kotak. Kotaknya sekian gitu. Kayak laci mesin jahit. Yang kecil itu, ukurannya sekian kali sekian. Nah itu kotak pos itu. Dari situ tiap Senin saya lihat, loh, kok ada duit? Macam-macam uangnya, ndak utuh. Ada dolar lembaran, ada sen-senan. Tiap Senin saya ambil uang itu, saya kantongi, saya berterima kasih sama Tuhan. Ya udah. Senin depan ada lagi. Tiap Senin ada duit di situ. Aneh. Nah saudara, saya beritahu saudara, sampai hari ini loh saya nih loh, sudah balik Indonesia 30 tahun ini, saya tidak pernah tahu siapa yang ngasih. Sampai hari ini. Saya tanya-tanya teman saya, nggak ada satu ngaku. Siapa taruh duit di situ? Nah uang itu cukup buat saya pakai seminggu. Minggu depan ada lagi. Banyak sekali bilang, banyak sekali tidak. Cukup buat saya apa-apa yang saya butuhkan. Tiap minggu seperti itu. Sampai saya tidak tahu siapa yang ngasih. Dan begitu saya dapat kerjaan, uang itu tidak ada lagi. Berhenti. Dan saya kerja dan Tuhan berkati saya dengan kerjaan saya. Akhirnya gantian. Teman-teman kalau lagi butuh duit carinya saya. Saya bilang ambil di selorokan situ. Gitu. Pinjem ya Hani, enggak usah pinjem, pakai saja. Saya bilang. Itu bule-bule kena saya gituin. Tuh pakai aja, ambil sendiri di situ. Saya butuhnya itu 100, ambil aja 100 aja kok. Gitu saya. Karena saya udah pernah rasakan dicintai Tuhan dan dikasihi Tuhan. Love is giving. Love is action. Action. Imam itu nggak ada actionnya sama sekali Bapak Ibu. Cuma dilihat tok, tinggal pergi. Nabi dilihat saja, tinggal pergi. Tapi orang Samaria ini berhenti mendatangi, merawat, membalut luka-lukanya, disiram air dan anggur, disterilkan supaya tidak infeksi. Cukup sampai situ, pulango. Enggak. Diangkat orang ini naik keledainya. Dia yang tarik keledainya. Yang sakit ada di atas keledai, dianya jalan. Dan pergi ke ke penginapan dan bayar semua. Hebat ya. Saya membaca kisah mengenai seorang
Korea Utara, tentara yang dilatih untuk jadi tukang bunuh orang, jadi assassin. 31 orang dikirim dari Korea Utara menuju Korea Selatan dan dengan satu misi, bunuh Presiden Korea Selatan. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Nama orang ini adalah Kim Shin-jo. Dia adalah komandan daripada 30 orang ini. Dia orang ke-31. Ketika jarak mereka sudah tinggal beberapa ratus meter dari rumah Presiden Korea Selatan, terjadi tembak-menembak dengan para pengawal. Dari 31 itu, pada mati semua ketembak. Satu lari, yang ketangkep dia. Karena dia komandannya. Tidak akan dia lari meninggalkan anak buahnya. Jadi semua mati, satu lari, dia ketangkap. Oh, diinterogasi habis-habisan, dihajar habis-habisan. Lalu dimasukkan di dalam penjara, sel. Dalam sel itu diinterogasi habis-habisan. Tapi di dalam sel itu ada komandan militer yang selalu ketemu dengan dia, baik. Lalu memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini akhirnya bertobat. Kim Shin-jo bertobat. Tidak beberapa lama, pemerintah mengampuni dia. Dilepaskan dia dari penjara. Dan dia bergabung dengan militer Korea Selatan selama 30 tahun. Di dalam itu, kawin, punya anak. Tapi kemudian dia merasa terpanggil. Ingat baik-baik ya, dia adalah pembunuh bayaran. Dia assassin, tentara yang dilatih untuk bunuh orang. Lalu dia merasakan panggilan untuk melayani Tuhan. Dia buka gereja, dia jadi pendeta. Amin Bapak Ibu. Sentuhan kasih mengubahkan dia. Kalau di dalam penjara itu tidak ada satu orang komandan Kristen yang baik pada dia, orang ini tetap aja nggak berubah. Tapi dari seorang pembunuh berubah menjadi seorang pendeta, dibutuhkan sebuah kasih yang luar biasa. Ada orang yang betul-betul investasi kasih dalam dia, membawa orang ini berubah. Ini kisah nyata. Bapak Ibu bisa Google itu. Kim Shin-jo namanya. Love is giving. Kasih adalah memberi. Yang terakhir Bapak Ibu. Kita kan gak kemana-mana kan. Terakhir. Love is sacrifice. Kasih itu adalah berkorban. Inilah yang dilakukan oleh orang Samaria. Berkorban. Korban semua. Korban. Korban itu artinya apa? Korban itu di atas daripada memberi. Memberi itu adalah apa yang saya punya, saya kasih Anda sebagian kecil. Tapi kalau berkorban itu adalah apa yang aku bisa aku berikan kepada kamu, walaupun dampaknya saya yang kemudian menjadi tidak punya, atau saya yang kemudian menjadi sangat berkurang. Kamu yang selamat, saya yang kemudian mati, itu begitu. Berkorban kan begitu Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi. Love is sacrifice. Yang namanya orang Samaria ini memberikan semua. Dia rubah jadwal perjalanan. Dia korban waktu untuk merawat dan membalut dan menolong orang ini. Dia korban uangnya. Dia korban tenaganya. Orangnya yang di atas keledai, dia yang jalan kaki. Ini pengorbanan semua. Love is giving, sacrifice, berkorban. Itulah disebut sacrifice is giving up your right for others. Jadi berkorban itu adalah menyerahkan hak-hak saudara untuk orang lain. Apa yang menjadi kepentingan saudara berubah buat kamu aja deh. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib. Menurut saudara itu memberi atau sacrifice?
Sacrifice. Karena dia memberikan nyawanya buat kita. Yesus bukan memberi. Yesus memberi itu ketika dia punya kuasa, dia sembuhkan orang. Dia memberi bagian, yaitu mujizat. Tapi tidak berubah apa-apa. Ketika dia beri makan 5.000 orang, dia memberi. Dan terjadi mujizat itu. Tapi tidak berubah. Tetapi dia waktu naik ke atas kayu salib, dia memberi nyawa itu. Buat orang lain, sacrifice. Dia mati. Jadi sacrifice itu seperti itu. Makanya ketika ada suatu pesta yang dibuat untuk raja hutan, maka binatang-binatang yang lain pada kumpul. Enaknya ngapain ya? Raja hutan ulang tahun kita kasih pesta apa ya? Lalu ayam sama babi itu ngobrol. Ayam bilang, kita buatkan dia itu makan pagi yang paling enak. Apa makan paginya? Kata babi. Kita kasih dia ham and eggs katanya. Telur ham dan daging telur. Oh, itu babi langsung mencah-mencah, enak aja. Kalau telur kamu tinggal telur, kasih. Lah saya untuk jadi ham, lah saya mesti mati. Enak di kamu, nggak enak di saya. Nah, itu bedanya memberi dan berkorban. Memberi itu sebagian dari yang saya punya. Tapi kalau berkorban itu saya memberi dan saya menderita karena engkau. Bahkan saya bisa mati karena engkau. Itu beda. Sampai di mana kita? Di dalam kita berkorban. Sacrifice is giving up your possession for others. Berkorban itu adalah menyerahkan apa yang menjadi milik kita bagi kepentingan orang lain. Bisa. Seorang kakak harusnya jatahnya dia sekolah. Tapi dia bilang, papa mama, aku gak usah kuliah lah papa mama. Biar adik aja. Aku ikut bantu papa mama di toko lah. Udah biar adik aja yang kuliah. Biarlah dialah. Kita kan tahu lah pak ekonomi papa mama. Udahlah aku anak paling besar, aku biarlah kerja aja lah. Aku tamat SMA gak apa-apa. Biar adik-adik bisa kerja pak. Ini bukan memberi. Ini sacrifice. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus bangun di dalam diri kita. Sacrifice is giving up your life for the sake of others. Memberi atau berkorban adalah menyerahkan hidup untuk kepentingan orang lain. Hidup. Ini yang kita harus bangun dalam hati dan hidup kita. Saya membaca kisah mengenai Ernie Johnson, penyiar televisi bagian sport, terkenal, kaya, populer, tapi kemudian dia lebih disoroti karena dia itu adopsi anak. Ketika dia adopsi anak, yang diadopsi bukan anak-anak yang normal, tapi dia bawa istrinya pergi rumah sakit dan lihat ada anak umur 3 tahun. Anak ini kebutuhan khusus. Anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Artinya apa? Anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ini tidak seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus itu Bapak Ibu, kalau belajar warna itu lama. Warna merah begitu, belajarnya 3 bulan. Sedangkan anak normal belajar warna merah 12 warna itu sehari selesai. Tapi anak kalau mengalami kebutuhan khusus, anak itu dari guru yang memberitahu saya di Happy Angela, dia berkata, Pak Hani, mereka ini belajar warna 1 warna 3 bulan. Belajar warna hijau 3 bulan lagi. Kenapa? Lupa terus. Gak nyantol-nyantol. Jadi 1 warna diajarin ini 3 bulan. Nah, anak itulah yang model kayak begini itu yang dibawa pulang sama istrinya. Aku gak bisa tidur, aku kepikiran anak itu, kasihan. Apa jadinya anak itu nanti besar, gak ada yang rawat dia.
Papa mamanya nggak tahu siapa, nggak ada, dia sendirian. Bawa pulang dia. Jadi anak itu dibawa pulang. Anak itu dirawat. Saudara pikir adopsi anak dengan kebutuhan khusus itu gampang ngajarinya? Gampang. Lebih baik nyumbang duitnya. Berapa sih sebulan kamu habis? 4 juta. Nih 4 juta selesai. Tapi kalau anak itu dibawa pulang, dirawat di rumah, dijadikan anak sendiri, itu namanya berkorban Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Itu sebabnya mari kita belajar dalam hidup ini. Mengasihi tidak mudah. Siapa bilang mudah? Kita jatuh bangun terus dalam hidup mengasihi. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Everybody can do it. Semua orang bisa lakukan. Mengasihi kalau orang itu juga bisa mengasihi kita kembali. Tapi mengasihi orang yang tidak mampu membalas kita kembali, itu sulit. Mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ini sulit. Mengasihi orang-orang yang tidak tahu bahwa dia sedang dikasihi, itu tambah sulit lagi. Tapi itulah tantangan kita. Untuk hidup belajar mengasihi. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kalau kita dilihat dari kacamata Allah, sama. Tidak ada kita yang sempurna Bapak Ibu. Semua kita nggak sempurna. Tapi Allah yang sempurna mau mengasihi kita. Itu luar biasa. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, belajarlah, mari kita belajar buka hati untuk lebih peduli. Love is caring. Belajar untuk memberi. Love is giving. Belajar untuk berkorban. Love is sacrifice. Roh Kudus dicurahkan bagi gereja itu karena sebuah pengorbanan. Dari sorga berkorban. Mau diam dalam diri kita yang tidak sempurna, itu sebuah pengorbanan. Mau memakai saudara dan saya dalam sebuah pelayanan, itu sebuah pengorbanan dari sorga. Karena standar sorga tinggi. Tapi kalau dia peduli dengan saudara, dia mengasihi dan memberi kepada saudara dan saya, berkorban bagi saudara dan saya, tidak ada yang lain Bapak Ibu, tapi kita harus membalas kasih Tuhan. Mari belajar menumbuhkan cinta kasih lebih lagi. Bagi yang di rumah, bagi yang di luar rumah kita belajar untuk mengasihi. Amin.